Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bila Ku Ingat. Hari ini gua sama Ito pengen menceritakan bagaimana rasanya sekolah dari TK, SD, SMP, SMA di sekolah yang sama. Jadi waktu gua kecil ini, gua sama Ito sekolahnya tuh di sekolah swasta bernama Marsudirini Bekasi. Kita udah berapa lama ya, Li, sekolah di sini? TK tuh berapa tahun tuh? 3 tahun. Lo playgroup gak? Sama playgroup. Playgroup. Berarti 3 tahun. Ditambah SD tuh 6 tahun kan? 6. Iya, SMP 3, SMA 3. Berarti 6 ditambah 9. 15 tahun. 15. Sama juga 15 ya. tahun. Itu Setengah umur ya. setengah Umur umur kita lah yang ya. buat Setengah sekarang. umur. Lumayan. Gak kerasa banget ya. Gue dulu waktu masuk playgroup gue sempat ditolak loh. Bilangnya sih gara-gara gue terlalu muda. Gue waktu itu nggak daftar TKA kan. Cuman Ah, karena gue kelahiran September, itu tuh nggak bisa. Katanya kurang. Diambil batas umurnya itu bulan Juli. Jadi Juli ke September itu kan beda 2 bulan. Jadi umur gue tuh cuman kurang 2 bulan buat masuk TK. Terus gue akhirnya ah, dilempar ke playgroup. Gue ditolak tuh, gue ditolak. Terus beberapa saat sebelum masuk, kita kan biasanya masuk di minggu kedua atau minggu ketiga Juli. Ya kan, kasih sekolah kan masuk Juli, terus Juni itu selesai sekolah. Jadi terus ada libur ah. kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Nah sebelum masuk tuh orang tua gue udah bingung kan, waduh ini anak mau di gimanain masa nunggu tahun depan. Tapi ya udah akhirnya pasrah. 1 minggu sebelum masuk, tiba-tiba orang tua gue dikasih tahu, Pak, Bu, tolong datang ke sekolah. Ini tolong diselesaikan administrasinya buat masuk sekolah tahun ajaran berikut. Bilangnya gitu. Wah, orang tua gue bingung kan. Ini Ah. kenapa maksudnya kayak gini? Kita tiba-tiba waktu itu ditolak, terus tiba-tiba ditelepon suruh masuk. Terus ternyata begitu masuk, playgroup tuh muridnya cuma dikit banget. Gue masih ingat 20 kayaknya kurang deh. Jadi ruangannya tuh nggak terlalu gede sih, kecil. Tapi udah ruangannya kecil, itu tuh masih sisa banyak gara-gara orang yang ada di situ cuma dikit. Itu waktu playgroup. Ah. Nah, kalau nggak salah gara-gara angkatan pertama, orang yang mau masuk dikit, terus akhirnya nggak bisa masuk ke TK karena umurnya kurang, dimasukin ke playgroup dulu. Nah, itu jadi angkatan pertama. Kejadian Ya. lucu yang masih lo inget sampai sekarang. 15 tahun nih dari playgroup sampai SMA. Apa sih kejadian lucu yang masih lo inget? Em, Lu ninggalin gua toh anjing. Waduh, ini untuk kesekian kalinya lo ngebahas hal ini. Itu Karena salah itu yang lu paling gue sumpah. ingat. Itu salah Itu lu salah sumpah. gua. Lu nggak Itu teriak salah waktu gua. lu nggak teriak. Oke, Gua kita teriak. kayaknya kita ceritain dulu. Awalnya gimana ini? Coba ceritain dulu. Kita mau pulang Bultang kan toh. Oke. Kita mau pulang Bultang, lu ambil motor ke SMP, Oke. lu jemput lu jemput gua ke SMA. Gue di depan TU, tempat pembayaran uang sekolah. Oke, lanjut. Habis itu, eh, gue lagi ngobrol sama siapa gitu. Lu udah ambil motor. Habis itu lu muter depan gue, ya udah. Habis itu tinggal Oke. berangkat doang. Habis itu, Oke. ayo Li, ya kan? Ayo Oke. Li, ayo Li. Iya, oke bentar. Bla 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 bla, bla. Oke, bye. Habis itu, gue mau naik kan? Gue mau naik nih, gue di sebelah lu nih. Gue Oke. di sebelah lu, tapi belum naik. Oke. Habis itu lu bilang udah belum li, iya. Habis itu kan iya doang kan. Habis itu tiba-tiba lu berangkat aja. Habis itu pas lu udah berangkat, lu tiba-tiba gue kira lu pulang ke rumah kan. Habis itu lu tiba-tiba telepon gue, Li, lu di mana, lu jatuh? Kagak, gue depan rumah lu. Jadi lu selama ini nggak ngerasa gue udah di belakang lu atau enggak? Ya enggak, bener gak? Kayak gitu sumpah. Kayak gitu. Nih ya, lu harus sadar badan lu tuh kurus. Lu tuh Iya. kalau naik tuh nggak kerasa. Terus begitu gue jalan, lu bisa teriak kan? Lu bisa teriak kan? Toh, gue belum naik. Tapi gue nggak denger itu. Gue nggak denger Lu itu pakai sampai akhirnya helm. sampai akhirnya tuh gue di jalan.
Gue di jalan kayak jalan biasa, lewat jalan kecil di samping Alfamart, terus sampai ke depan rumah lu, dan gue lihat ke belakang. Ini Lius ada di mana? Gue langsung yang gue pikirin, dia jatuh gimana? Mampus kalau dia jatuh gue gimana? Gue bisa urusannya sama orang tuanya Lius nih, sama sekolahnya juga. Gue panik banget kan. Gue masih inget tuh, baterai gue tuh sisa 2%, Le. Baterai gue sisa 2%. Yang gue tahu adalah, oke, gue harus mengambil handphone sekarang. Gue pencet nomor Lius. Gue telepon, gue harus tahu dia di mana. Untungnya diangkat. Diangkat kan? Diangkat. Itu gue nyadar, kok lu tinggalin gue tuh. Lu kenapa bisa masih di sekolah, woi? Ya karena gue belum naik motor lu lah, bangke. Lu tiba-tiba langsung pergi. Gue manggil, itu lu tetap aja pergi. Orang lu kejar gue dong. Lu kejar gue kan bisa. Masalahnya ya, itu jarak TU sampai gerbang SMA itu kan deket banget toh. Lu langsung belok gitu aja udah. Enggak. Kita tuh jalan bareng. Kita jalan bareng dari SMA. Terus kita ketemuannya tuh di parkiran SMP. Kita tuh sempet turun dulu, ngambil duit kalau nggak salah, atau kita nungguin temen-temen kita yang lain. Kan itu habis bultang tuh. Kita ambil duit di mana anjir? Enggak, berarti bukan ngambil duit. Kita nungguin teman-teman. Ayo. Kita nungguin teman-teman. Kita pulang berdua doang loh, toh. Tapi itu habis bultang. Kita tuh kalau bultang emang nggak rame, tapi kita saling nungguin gitu loh. Oh iya ya toh. Sumpah. Kayaknya cuma kita doang yang parkir di SMP. Yang lain tuh kalau udah kita pulang sekolah nih biasanya pasti orang-orang kita tuh parkirnya udah di SMA atau pindahin motor. Waktu belum punya SIM ya? Iya. Terus akhirnya lu pulangnya gimana sih? Gue jemput lagi ya? Iya, gue lupa anjir. Gue ke sekolah lagi gak sih? Ya? Oh iya, gue biarin gitu aja. Iya. Waduh. Enggak, setahu gue. Ya, gak apa-apa sih kalau masalah itu. Tapi masalahnya sakit banget toh. Lu ninggalin gue. Enggak. Itu kesalahan lo sumpah. Itu kesalahan lo gak cukup. Lo teriaknya gak cukup kenceng biar gue tahu. Dan lu kalau naik motor, lu tuh kayak gak ada getarannya gitu loh, Li. Sangat halus, udah kayak cewek. Cewek pun masih ada. Anjir. Oh iya, lu terlalu ringan. Enggak lah, anjir. Pasti kerasa, anjir. Gak mungkin enggak. Oke. Ini udah 5 tahun, Li. Dan kita masih belum berdamai, Li. Gara-gara itu doang. Kalau lu tuh? TK. Gue gak ingat banyak sih. Tapi ini asem banget. Gue inget banget tuh. Jadi kita kan kalau masuk TK kita selalu masuk dari ruang tunggu. Terus keluar dari ruang tunggu itu tuh ada 2 lorong. Lorong lurus sama lorong sebelah kiri. Yeah. Lorong lurus itu di sebelah kanannya ada aula. Kalau kita belok kiri itu isinya kelas-kelas. Jadi kalau kelas TKA itu ada lebih dekat sama pintu. Habis itu makin ke ujung, dekat toilet, itu kelas TKB. Nah, terus kalau misalnya kita ada acara, kita tuh pasti acaranya adanya di aula. Kayak misalnya misa. Kebetulan waktu itu ada misa. Biasanya mulainya jam 8. Jadi kalau kita masuk jam 7, kita tuh biasanya ada kelas dulu nih, kayak pelajaran bentar. Terus nanti begitu udah mau jam 8, kita siap-siap buat masuk ke aula. Kalau kita masuk ke aula, aturan pertama yang harus kita lakuin adalah copot sepatu. Gak tahu. Biar gak kotor kayaknya. Seinget gue dulu tuh ada karpet warna hijau. Nah, karpetnya tuh meskipun ada karpet cuma setengah, tapi kita semua yang masuk ke sana tetap harus pakai sepatu. Harus copot sepatu di luar. Nah, kita copot sepatu nih. Tahu sendiri, orangnya kan banyak. Sepatunya tuh namanya anak TK, gimana sih ngatur sepatu? Gak mungkin kan diaturnya di rak. Oke. Nyopotnya di mana? Ya udah, di situ tempat ditaruhnya sampai misanya selesai. Kita masuk nih ke dalam. Terus kita misa jam 8 sampai jam setengah 10 atau jam 10. Selesai misa, yang paling cepat ada di luar itu yang bisa dapetin sepatu duluan.
Intinya cepet-cepetan lah. Oke. Nah, kebetulan gue tuh paling suka duduknya kalau nggak di tengah, di depan. Pintunya tuh ada di belakang. Jadi otomatis gue pasti belakang-belakangan kan buat nyari sepatu. Akhirnya Heeh. teman-teman gue yang di belakang udah pada ngambil sepatu semua, udah kayak semut tuh. Udah kayak udah. Jadi bebek aja ngantri, tapi kalau anak-anak TK udah nggak bisa ngantri lah, pokoknya siapa cepet dia dapat. Gue paling belakang, Iya. terus gue nungguin dengan sabar, oke, sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue. Begitu sampai luar, gue liatin tuh sepatunya satu-satu. Kenapa nggak ada punya gue ya? Gue muter-muterin tuh, gue muter-muterin berkali-kali. Jadi dari ujung lorong, gue muterin lagi balik ke pintu, gue muter ujung lorong, ini kenapa nggak ada sepatu gue ya? Apa ketendang-tendang sampai ke saluran air, gue sampai ke bawah tuh, ke lapangan. Gue liatin ini Terus? mana sepatu gue. Terus gue mulai mikir nih, gue mikir yang enggak, gue gimana kalau ketukar, masa gue harus jadi polisi yang begitu beres sekolah gue liatin sepatu anak-anak sekolah ya kan. Heeh. Ini mana yang punya gue, mana yang enggak. Akhirnya gue lapor guru kan, karena gue udah muter berkali-kali tuh nggak dapet. Andalannya anak Iya. TK kalau punya masalah lapor guru. Terus Iya, bener tuh. ditanya satu-satu ke anak kelas, nggak ada yang ngaku tuh, sampai akhirnya beres sekolah kita lanjut lagi buat nyari. Ya masa gue baliknya nyeker pakai sendal kan enggak gitu. Kita nyari lagi tuh habis beres sekolah. Akhirnya Terus? ketemu tuh di antara pot-pot tanaman. Terus begitu ketemu, gue pakai sepatunya, tau-tau ada yang ketawa dari lorong. Ternyata Yudis sama Steven. Ngapain tuh mereka? Ternyata mereka yang nyembunyiin itu semua. Dan sekarang gue tahu kenapa sampai sekarang mereka masih nakal. Karena udah ada bibitnya dari kecil. Ih. And Nah itu tuh. then? Nah, gue SD sebenarnya ada beberapa, tapi karena bukan cerita gue, kayak lanjut aja deh. SMP isinya cuma main game semua, kayak nggak ada yang lucu deh. SMA, wah ini zaman-zamannya gue mulai belajar motor. Jadi gue tuh belajar motor karena gue udah nggak bisa naik sepeda. Gue dulu andalannya naik sepeda dari SMP, karena itu paling enak. Gue mau pulang kapan aja bisa. Tapi masalahnya dimulai ketika waktu SMA kelas 10, gue bawa sepeda gue keluar buat pulang, rantainya tiba-tiba copot di depan pagar SMA. Itu kan lagi rame-ramenya tuh di depan pos satpam. Rantainya copot dan oke, gue malu banget. Bahkan gue pura-pura turun. Gue nonton sepeda gue seolah-olah gak ada hal aneh yang terjadi. Karena gue mau ngambil rantai itu malu banget ada di tengah jalan. Dan itu rantai benar-benar copot, bukan kayak lepas gitu loh. Tapi itu copot, patah, putus. Terus akhirnya gue pulang tuh. Gue pulang sepedanya gue tuntun. Gak gue ambil rantainya. Akhirnya gue belajar motor. Kalau nggak ada kejadian itu gue nggak akan belajar motor. Nah, mulai saat itu gue ngerasa, oke, naik motor tuh lebih enak. Gue bisa berangkat kapan aja, gue bisa nyampe sekolah lebih cepat. Dan ya semua dimulai dari jam 6.47. Jadi kalau Ingat betul. jadi kalau misalnya lambat 1 menit aja nih, gue udah harus siap jadi perhatian satu kelas. Gue orang yang deadlineer banget sih. Gue nggak cuma di tugas tapi juga soal waktu. Jadi semuanya itu dimulai dari kasur yang nyaman dan gerbang ajaib SMA Marsud. Jadi pagi hari tuh gue ngerasa sih waktu yang paling enak buat tidur. Tapi kalau lanjutin tidur itu enak, tapi nggak baik. Tapi kalau bangun itu nggak enak dan gue nggak mau. Jadi gue coba cari nih yang balance antara bangun sama tidur. Nyokap gue selalu bangunin gue jam 6. Diketok-tok pintu, tok-tok-tok. Terus gue selalu jawab, iya. Tapi gue selalu keluar kamar jam 6.30. Langsung makan. Iya. Yang nyaris makanannya itu selalu telur sayur. Karena itu paling gampang dibikin. Ya, 80%, 90% makanan pagi gue pasti telur sayur. Terus mandi, pakai kaos kaki, jaket. Gak lupa nyiapin buku. 5 menit tuh sebelum berangkat. Terus semua buku yang gue cari harus ada. Apapun yang terjadi harus ada gitu. 1 menit itu benar-benar berharga. Kalau ada buku yang tiba-tiba keset di bawah, wah itu udah malapetaka dah. Gue harus berangkat maksimal jam 6.47. Kalau benar-benar maksimal ya 6.50 lah. Terus berbekal motor Evo andalan, gue berangkat ke sekolah yang jaraknya kurang lebih 3 km. Tepatnya 3,3. Terus ngelewatin pusat macet di pertigaan Kemang yang sangat terkenal itu di Pekayon. Gue harus sampai sekolah maksimal jam 7:03. Nggak boleh telat 1 menit pun. Masalahnya bakal panjang kalau lebih lambat 1 menit. Nah,
ada 4 jenis perlakuan di depan gerbang marsud. 1, kalau mereka datang sebelum jam 7, mereka dibiarin masuk dan parkir motor di dalam. Masuk ke kelas nih, dan bisa ngikutin doa Hah? pagi langsung di kelas. Itu yang pertama, kalau datangnya sebelum jam 7. Yang kedua, kalau mereka datangnya antara jam 6.58 sampai jam 7.01, itu mereka dibiarin masuk. Tapi begitu masuk komplek, eh, Bu Siti itu yang biasa jaga di depan gerbang, pasti bilang, Hah? matiin motor mesinnya, matiin motor mesinnya. Nah, mesinnya harus matiin, terus dituntun karena doanya udah mau mulai, jadi nggak boleh berisik kan. Nah, jadi habis parkir, kita langsung tunggu di depan TU sampai doa selesai, karena biasanya begitu selesai parkiran motor, itu pas doanya mulai. Nah, itu yang kedua, Hah? kita boleh masuk parkiran motor, doanya di depan TU. Yang ketiga, itu kalau mereka datangnya waktu doa udah dimulai, gerbang ditutup kan. Pokoknya gerbang ditutup tuh Iya, waktu sesaat banget sebelum mulai. Mereka ikut doa betul, di luar gerbang. Begitu doa selesai, betul. nah mereka dicatat satu-satu kan sama guru BK. Seringnya tuh Heeh. lama di situ. Nyatetnya karena yang telat banyak bisa 15-20 menit itu baru bisa masuk kelas. Terus guru tuh udah mulai Oke. ngajar, terus kita baru tok tok tok, pintu dibuka. Terus biasanya kan kasih anak yang telat adalah kita ngintip. Ngintip, Iya. kita ngeliat ke kelas, terus gantian seluruh kelas tuh ngeliat kita kan sambil senyum-senyum. Heeh. Permisi Pak. Hehehe. Terus tutup pintu pelan-pelan terus jalan ke tempat duduk. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir ini orang yang datang benar-benar sebelum doa dimulai. Jadi doa biasa dimulai itu kan jam 7:03. Itu hasil Oke. observasi ratusan hari yang gue lakuin. Jam 7:03 tuh benar-benar golden time. Dan meskipun kita cuma beda beberapa menit, perlakuan tuh beda banget. Kita tetap boleh ikut doa di luar. Tapi hal asiknya itu, begitu kita selesai doa, kita boleh masukin motor. Boleh langsung pergi ke kelas, nggak dicatat. Nah, ini yang gue Heeh. bilang, ini gue bilang golden time sih. Jadi 70% kehadiran gue di sekolah tuh terjadi dalam interval 2 menit itu. Itu kayak Oke, oke. asik banget lah pokoknya. Gue selalu jadi orang yang deadlineer dan ya, gue Kan selalu lu datang suka jam 7 lewat tantangan 5. toh. Iya, benar juga. Itu lah tantangan gue. Oke, jadi itu kejadian lucu ya. Ada yang nggak lucu juga sih, tapi ya kita nikmatin bareng-bareng lah ya, Li. Ya, oke, Oke, oke. lanjut. Nah, gue masih inget nih toh. Apa tuh? Dulu kan gue SD introvert banget kan toh. Iya, Bener-bener introvert tuh. terus? Nah, gue dulu tuh gue tuh kelas 6 atau kelas berapa ya gue lupa. Temen sama Martin deket banget. Terus? Tapi kalau gue tuh tipe yang udah nyampe rumah, gue nggak mau pergi jauh. Paling ke tetangga, ke bocin doang paling gitu. Nah, gue waktu itu diajak sama keluarganya Martin plus kakaknya Martin ke Dufan, ke Dufan. Nah, nyokap nyokap Martin jemput gua, tapi akhirannya yang di mobil adalah cuman nyokap gua sama kakak gua. Tapi itu mobilnya Martin. Mobilnya Martin. Waduh. Jadi gua nggak ikut, padahal gue yang diharapkan padahal kan gue yang diharapkan buat ikut kan, buat temenin si Martin, karena Martin pingin ke Dufan, Tapi akhirnya lu nggak ikut. tapi gue nggak ikut. Sedih Dan Martin banget. biasa aja. Sedih banget sih lu. Hidup lu sedih banget. Gue paling males banget tau, bener dah. SD tuh udah paling masa-masa wah di rumah udah paling enak gitu, tidur siang udah gitu. Dan nggak Gue merasa di udah mulai PHP-in. iya ya lu tahu sendiri gue kelas 10 ngechat doang Kak O gak Y gitu-gitu doang. Lu nggak niat banget parah kalau ngechat. Bikin orang gue tuh kesel dari doang. gue tuh dari SD sampai kelas 10 SMA itu tuh gue ngechat kayaknya gue baru menyadari diri pas gue kelas 11 gitu, kelas 11 atau kelas 12 gitu, gue baru menyadari wah bangsat juga ya gue setelah gue ngeliat chat-chat gue yang terdahulu di Facebook di mana Hmm. K O Y gak oh kayak gitu doang aja.
oke gitu. Lu Ya sendiri udah, kesel dari ya situ. sama lu sendirian dulu. Iya anjir, makanya gue pas udah mulai kelas 10 akhir udah mulai kayak oh gue harus mencoba buat jadi ekstrovert nih ini. Tuh. Itu gue ingat banget tuh. Momen-momen gue pengen berubah jadi yang seseorang yang pengen pengen dikenal gitu setidaknya. Asik. Asik. Tapi ternyata dilupain juga kayaknya. Lu ekskul apa tuh? Bulu tangkis. Lu Dari TK. Dari TK nggak ada ya? TK 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 nggak ada. menggambar sama warnanya doang kayaknya. Oh iya tuh. Gue udah tahu gambar konten. Gue gambar konten pas TK tuh. Oh iya. Apa tadi gambar apa? Gambar apa? Ini kayaknya harus sensor nih. Ini gambar apa? Gambar apa? Gambar burung pipit. Pip. Burung pipit. Gambar pip. Nah, itu ya. Burung tanpa sayap. Oke. Burung. Burung tanpa sayap. Tapi dia udah bertelur 2. Ya udah. Lu dari kapan tuh ekskul? Dari SD. Ya. Dari SD. Jadi nggak tahu sih. Masa bulu tang doang tuh? Sumpah. Masa bulu tang? Sumpah. Karena kebiasaan sebenarnya. Gue tuh kalau kemana-mana, bukan gue. Orang tua gue kalau kemana-mana pasti bawa raket. Dulu tuh waktu masih SD, lu inget gak sih di sekitar Bundaran Kemang yang ada patung tidur, belum ada tuh pagar-pagar kayak yang sekarang jadi penangkaran rusa. Iya gak sih? Masih ada pohon gede, terus ada rumputnya. Kalau misalnya hari Minggu pagi, itu banyak yang main ke situ. Terus ada kayak banyak yang latihan karate, habis itu ada yang cuma duduk-duduk. Terus gue kalau naik sepeda suka kesana, terus naik ke tanggul. Wah itu dulu masih bisa tuh. Benar. Dulu masih bisa. Nah, kita sering ke sana karena kebetulan saudara gue itu pada ikut karate. Gue nggak mau ikut karate, nggak tahu kenapa gue nggak mau. Akhirnya kita tetap ke sana tapi bawa raket. Nah kita sering tuh main bulu tangkis di sana. Terus makin gede kita mulai pindah ke Gor Tirtamas yang di Galaksi deket kan tuh. Oh iya. Nah terus dari situ kita udah mulai sering tuh main bulu tang. Nah karena gue bingung di sekolah mau ekskul apa, gue milih bulu tang tuh di SD. Terus begitu SMP kebingungan itu tuh berlanjut, ya udah gue lanjut lagi pilih bulu tang. Begitu SMA bulu tang lagi, ya udah seluruh kehidupan gue adalah tentang bulu tangkis. Kalau lu? Kalau gue tuh dulu SD bisa ngikutin beberapa ekskul. Cuman gue nggak inget tuh apa aja. Yang pastinya salah satunya tuh pasti basket gue ikutin. Oke. Nah habis itu SD gue basket, bulu tang iya. Cuman bentaran doang karena gue raketnya hilang. Raket hilang nggak tahu dicolong siapa. Udah gue nggak pernah ikut ekskul bulu tang lagi tuh. Habis itu gue coba bola. Wah, paling kaku dah kaki gue buat bola. Gak bisa gue main bola. Paling cuma ngedribble. Iya, dribble bola ya? Namanya ya? Nah, ngedribble doang tuh. Nendang gak bisa gue. Waduh. Gue gak bisa nendang. Lemah. Nah, habis itu basket. Basket udah pasti. SD, SMP tuh gue ikut bulu tang. Iya gak sih? Bulu tang. Yang di aula. Iya, yang sama guru ekonomi ya kalau gak salah ya? Iya, pas selamat. Iya, pas selamat. Iya, benar. Berarti gue bulu tang, volley, apalagi tuh. Oh, SD gue pakai lu tahu pensi gak sih? Yang kayak padus. Pentas seni. Iya, yang main seruling sama pianika rame-rame itu loh. Gue tahu ada yang main, cuman gue baru tahu ternyata itu ekskul ya. Kayaknya ekskul deh. Pokoknya gue dipanggil sama Pak Franz yang ngajarin musik. Oh, terus? Terus ya udah gue ikut beberapa lomba gara-gara main suling doang. Wih, gila asik banget. Sama angklung. Terus lu menang. Habis. Tentu kita tidak ingat ya. Gue lupa. Tapi dulu kayaknya bagus sih. Dulu Mars tuh bagus gak sih padusnya? Setahu gue bagus deh. Seingat ya, gue, itulah. SMP tuh sempet dikirim ke luar negeri gak sih? Ke Italia kalau gak salah sama Pak Barcelona. Hari. Iya. Barcelona. Iya, itu Barcelona. Wah itu keren banget sih. Itu memang. Itu keren banget tuh. Wah itu parah banget.
Zaman-zaman kita, Li. Itu sih. Iya. Tapi gue nggak ada di situ. Tapi kan sengaja lo ikut lomba. Lo punya pengalaman yang lebih keren lah. Wih, pengalaman keren banget gue. Iya. Pas gue SD kan gue tim inti basket kan. Terus? Lomba di Al Azhar. Gue tuh main nge-shoot doang, main bawa bola doang. Gue nggak tahu peraturan sama sekali. Yang penting main. Iya, pas gue dimainin sama Patri, Terus? kan ada peraturan 6 second kan. Iya. Kalau di dalam 3 point lawan kan. Lo pegang doang. Gue diem doang. Ada orang kayak gini. Ada orang Gue kayak sampai gini. gue sampai fall 3 kali gara-gara itu doang. Diem doang. Gue bayangin muka lu waktu lagi megang bola tuh si semprit. Diam bengong. Udah kecil, bajunya besar lagi. Bangke banget aja. Sepatunya sepatu Converse yang Cats. Yang masih middle itu yang sakit kalau di belakangnya. Iya. Bangsat gue nggak punya sepatu waktu itu. Modal nge-shoot doang sama bawa bola. Habis itu ya udah. Gue nggak dimainin lagi tuh sejak itu. Goblok banget emang. Habis itu kita cerita apa ya? Oh, ekskul gue di SMP itu kan bulu tangkis sama volley. Cuman volley itu dari ajakan orang doang. Oke. Diajakin sama siapa nih? Gue lupa sih, di antara Nando atau dia. Dia, oke. Nah, habis itu gue ikut modern dance. Ulangin, apa? Gue ikut modern dance. Terus, lu gak daftar doang kan? Lu ikut latihan kan? Gue ikut latihan anjing. Jadi kan kelas 9 nih. Kelas 9 kan zaman-zamannya film Step Up, tau gak? Yang dance gitu kan. Iya. Nah, abis itu si kan pengen menyelenggarakan prom SMP kan. Terus? Nah, ada flash mob, jadi semua orang nari gitu kan. Nah, ada tim intinya dulu kan buat ngajarin yang lain kan. Iya. Nah, gue semua bermodalkan bisa wave yang lentur-lentur gitu. Karena kan gue kurus, krempeng gitu kan. Gue kayak, lu tahu kan yang kayak di Mitra, kayak di toko bangunan yang ada lurus kayak pensil, terus goyang-goyang kayak gitu. Yang di body itu pakai udara kan, terus tangannya Gue sama kayak gitu dong. Dibilang lu jago dance, oke. Aduh, mulut gue sakit. Abis itu gue kan nggak berminat kan ikut modern dance, apalagi kan waktu pas gue lihat cewek semua kan. Iya. Nah, abis itu gue inget banget Tommy mau ngadain flash mob, ngajakin gue, terus gue nggak mau, gue sweet akhirnya sama Tommy. Lu menang. Nah, gue kalah. Jadi perjanjiannya kalau dia menang, gue masuk modern dance, gue masuk ngedance gitu. Kalau Tommy menang. Iya. Dan lu kalah. Dan gue kalah. Akhirnya gue masuk modern dance, belajar sebentar, gue udah dimarah-marahin. Karena gue cuma bisa wave doang. Gerak-gerakan yang lain tuh kaku aja. Habis itu ya udah. Akhirnya ngepas prom, ngedance dah tuh. Ngedance gue kabur akhirnya. Bentar doang. Bentar ngedance, habis itu gue kabur. Cabut gue. Habis itu SMA gue ikut basket, volley, bultang, sinematografi. Habis itu apa lagi ya? Udah kayaknya cuma 4 itu. Ada lagi kayaknya deh. Apa lagi? Oh, enggak ada. Oh, gue ikut softball. Pun banyak banget ya. Itu kan softball baru pertama kali kan? SMP atau SMA tuh? Gue lupa softball deh. SMP kayaknya itu. SMP deh. Itu floorball kalau SMP yang pertama-tama nggak sih? Iya. Softball. Gue ingat banget orang Jovaldi yang iniin.
Benar. Giovaldi yang Iya, ngangkat iya. schoolnya Iya. diajarin sama Pak Widodo, diajarin sama Pak Widodo kalau Itu nggak salah. SMP berarti, Pak Widodo. Berarti SMP, SMP. SMP tuh. Gue softball. Terus gue floorball. Floorball gue nggak bisa tuh. Terus ya udah gue keluar. Wah banyak lah pokoknya gue ekskul. Wah, ramai Ikut banget ya. rame bet anjir. Ramai banget tuh. Tapi nggak ada yang gue tekunin aja. Poli doang loh. Trauma gue dari SMP sampai SMA lomba nggak dimainin ya udah. Jadi mungkin gitu dulu kali ya, Li, di episode Iya sekarang. gitu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.